Hello guys, welcome back again with me. Jadi di video kali ini saya akan mengerjakan sebuah studi kasus apabila satu perusahaan ingin membuat sebuah topologi jaringan di 4 ruangan, dan di setiap ruangannya memiliki ada untuk di ruangan staff ada 5 komputer dan 5 laptop dan laptopnya itu terhubung dengan access point, dan juga ada satu printer. Lalu di ruangan manajer ada satu komputer dan juga satu laptop. Dan untuk di ruangan resepsionis itu ada satu laptop, satu PC, dan juga ada satu printer dan satu access point. Dan di ruangan server ada router server dan satu PC dan juga access point dan juga laptop. Jadi yang langsung saja, pertama kita untuk menambahkan router dulu. Di sini saya menggunakan router yang 2811. Nah, di sini saya mengubah mengubah portnya menjadi, pertama kita hapus dulu 3 ini. Kita juga bisa hapus yang ini. Saya akan menambahkan 3 port lagi. Kita tambahkan yang Ethernet. Setelah itu kita nyalakan kembali. Sembari menunggu routernya booting, kita bisa menambahkan PC-PC terlebih dahulu di sini. Di sini saya akan menggunakan switch. Saya kemungkinan akan menggunakan switch yang PT. Kita lihat dulu apakah portnya banyak. Ini sepertinya portnya kurang ya. Kita ganti saja. Kita pakai yang ini deh. Ini portnya lebih banyak. Kita simpan di sini. Ini untuk ruangan server ya. Kita agak turun saja. Lalu kita tambahkan satu PC dan juga satu laptop di sini. Ini laptop. Ini PC dan ini laptopnya. Dan juga kita tambahkan satu access point, wireless device, dan juga kita pakai yang access point PT. Sekarang saya akan membuat terlebih dahulu topologinya. Lalu setelah beres saya akan langsung melakukan konfigurasi. Saya kemungkinan akan speed up aja, dan rata-rata hampir semua perangkat yang saya pakai di topologi ini adalah tetap sama. Switch-nya yang ini, access point-nya yang ini, lalu PC-nya yang seperti biasa, dan juga laptop yang seperti biasa. Namun di yang laptop saya akan mengubah port yang ini. Saya akan mengubah port LAN menjadi wireless device. Kita matikan terlebih dahulu, lalu kita buang ini ya. Kita pilih yang WAC karena access point PT itu supportnya 2,4 GHz, dan kita harus menggunakan wireless ininya yang menyesuaikan, yaitu 2,4 GHz. Kita bisa nyalakan kembali. Sebentar. Seperti itu. Jadi hampir semua perangkat-perangkatnya itu sama. Jadi saya akan percepat saja. Dan sekarang saya sudah merapikan topologinya. Di sini saya akan menambahkan nama-namanya untuk perangkat untuk tempat-tempatnya, seperti air staff. Bentar. Saya pindahkan di sini. Ini untuk ruangan staff. Lalu ada ruangan manager. Di sini ruangan manager. Vertic manager. Lalu di sini administrasi ini resepsionis. Lalu yang ini server. Vertic server.
Dan selanjutnya saya akan memberikan IP-nya. Saya akan membuat list terlebih dahulu. Untuk ruangan server saya akan beri IP-nya 192.168.10.0. Lalu untuk di ruangan staff saya akan menggunakan 192.168.20.0. Sepertinya ya seperti itu saja. Di ruangan manager saya menggunakan IP 192.168.30.0. Lalu di resepsionis berarti 40. 192.168.40.0. Nah, ini saya akan menggunakan IP ini untuk di setiap ruangannya. Pertama, sebelum kita cek koneksi atau kita setting IP-nya, pertama-tama kita perlu setting port-portnya terlebih dahulu, atau kita perlu setting kabelnya terlebih dahulu. Kita koneksikan dari PC, sebentar, dari PC ini kita sambungkan ke switch, lalu dari access point ini kita sambungkan ke switch lagi. Lalu dari switch yang ada di sini kita hubungkan, kita pilih port yang mana saja. Lalu di router kita ingat-ingat portnya yang mana. Ini saya akan pilih EVA 0/0. Selanjutnya saya akan men-setting terlebih dahulu untuk di ruangan server terlebih dahulu. Yaitu kita ke config, ke CLI. Kita bakal pakai IP DHCP saja biar lebih mudah. Kita enter terlebih dahulu, kita enable. Lalu setelah itu kita masuk ke config terminal. Setelah masuk ke sini, router config kita bisa masuk ke interface. Lalu kita pilih internet yang mana tadi, berarti 0/0. Kita klik, lalu kita akan masuk ke config if. Lalu kita tambahkan IP address-nya untuk di ruangan server. IP address saya akan menambahkan 192.168.10.1. lalu jangan lupa subnet masknya. Ini 10.1 itu IP untuk router yang ini yang terkoneksi ke PC atau laptop yang ada di ruangan server. Nah, ini adalah IP yang ada di routernya. Itu tuh nanti bertindak sebagai gateway-nya. Lalu kita jangan lupa tambahkan subnet masknya, yaitu yang ini 255.255.255.0. Lalu kita bisa enter. Ada yang salah. IP address. Lalu kita enter. Lalu jangan lupa no shutdown agar IP ini selalu nyala. Setelah itu kita bisa exit. Lalu kita buat IP DHCP poolnya. Caranya kita ketik IP DHCP pool, lalu nama untuk nama DHCP-nya. Saya akan menambahkannya namanya itu server terlebih dahulu karena ini buat ruangan server. Kita enter. Lalu kita tambahkan networknya, yaitu rentang IP yang bisa digunakan untuk para klien yang DHCP. Ini saya membuat IP ini menjadi DHCP, berarti networknya 192.168.10.0. Berarti titik 0 itu mencakup semua IP yang termasuk dari 192.168.10 titik berapapun itu akan bisa dipakai oleh DHCP klien kecuali IP yang sudah digunakan, yaitu IP yang 10.1 itu tidak akan bisa digunakan oleh para klien. Namun IP ini akan menjadi default gateway-nya atau gateway-nya dari PC tersebut ke ruangan lain ataupun ke internet. Lalu jangan lupa subnet masknya lagi. Klik 0, kita enter. Lalu kita tambahkan default route, yaitu IP yang ini 192.168.10.1. Seperti yang saya jelaskan tadi, default route itu seperti fungsinya untuk menghubungkan dari ruangan 1 ke ruangan 2. Dia itu
dari misalkan dari PC ingin ping ke ruangan staff, dia itu akan mencari rutenya atau dia lewat gerbang mana. Seperti IP 192.168 kan di sisi klien tuh 10.4. Berarti dia akan menggunakan gateway-nya atau gerbang itu untuk masuk ke gerbang lain. Intinya seperti itulah. Apabila kurang jelas bisa ditanyakan saja ya. Di sini di foldernya 192.168.10.1 seperti yang ini. Lalu kita bisa enter saja. Lalu kita bisa akses saja. Lalu selanjutnya kita bisa setting DHCP-nya di yang PC-nya. Kita cek terlebih dahulu, kita ke config, lalu kita ganti ke DHCP. Kita ke fast Ethernet, kita bisa cek. Sekarang kita sudah mendapatkan IP DHCP untuk di PC yang 0. Lalu kita coba setting di access point-nya ya. Kita bisa ubah nama SSID-nya agar nanti tidak nabrak-nabrak dengan ruangan lain. Ini untuk SSID-nya saya akan kasih server saja. Untuk diimplementasi yang asli, SSID-nya kalau bisa yang unik dan juga ditambahkan WPA 2PSK ataupun WPA PSK. Itu fungsinya seperti password ya. Tapi untuk sekarang saya authentication-nya bakal disable saja biar lebih cepat. Kita bisa enter saja. Lalu kita bisa close lagi. Nah, untuk di sisi yang laptop, kita bisa pergi ke config. Lalu setelah tadi kita ganti port yang di sini menjadi yang ini, kita yang sebelumnya di sini Ethernet berubah menjadi wireless. Dan SSID-nya kita samakan dengan yang ada di access point yang tadi kita setting. Kita bisa samakan, yaitu SSID server. Lalu kita bisa enter. Dan sekarang kalau kita lihat ini sudah terhubung dan kita cek IP-nya, dia sudah mendapatkan IP yang ini. Kita cek di foldernya, ini sesuai dengan yang tadi kita setting. Kita coba ping dari yang sama satu ruangan, bisa dilihat sukses. Dan selanjutnya saya akan mencoba setting yang di ruangan staff. Kita koneksikan terlebih dahulu saja dari sini ke sini. Kita dari printer ke switch. Oh iya, untuk printernya saya menggunakan yang printer yang di sini. Sebentar saya lihat kan. Nah ini printer PT. Ini kita hanya untuk mengeceknya saja ya. Kita dari switch ini kita hubungkan ke PC 1, dari PC 2 ke switch lagi, kita hubungkan ke switch lagi yang dari PC 3. Kita lakukan semua ke PC-PC yang ada di ruangan staff ya. Dan setelah itu kita hubungkan dari router yang server, kita hubungkan melalui fast Ethernet 0/1. Kita konekkan ke switch yang ada di ruangan staff. Lalu setelah itu kita bisa setting IP address-nya, yaitu saya akan menggunakan IP yang DHCP. Untuk ruangan staff yaitu IP-nya yang 192.168.20. Saya akan buka dulu routernya. Lalu kita bisa masuk ke interface langsung saja. Interface, lalu kita pilih yang tadi EVA 0/1. Lalu kita kasih lagi. Lalu kita sekarang tambahkan IP address-nya. Setelah kita masuk ke config if, kita bisa masukkan IP address-nya yang akan kita setting. Saya akan menggunakan IP yang 20.1. Dan jangan lupa subnet masnya. Lalu kita bisa enter saja. Sepertinya ada yang salah. Oh ini kita maaf. Bisa enter lagi. 192.168.20.1. Oh ini masih koma, maaf. Apa yang salah? Oh maaf, harusnya IP address. Maaf. Lalu kita enter. Setelah itu kita ketik no shutdown agar IP ini tidak akan mati-mati. Lalu sekarang kita exit lagi. Lalu sekarang kita buat DHCP poolnya menggunakan command
IP DHCP pool. Lalu untuk ini saya akan menambahkan namanya staff untuk nama DHCP-nya. Lalu kita enter. Lalu saya akan membuat IP yang ini menjadi IP DHCP. Berarti di sini kita menggunakan network. Lalu IP yang ini yaitu 192.168.20.0 agar semua IP yang termasuk 20 192.168.20 itu akan bisa dipakai mulai dari yang 2 sampai ke 254. Lalu jangan lupa subnet masknya yaitu yang ini. Lalu kita enter. Lalu jangan lupa tambahkan default rootnya yaitu 192.168.20.1 yaitu IP yang tadi kita setting. Mana kita lihat dulu ya, yang ini 20.1. Lalu kita bisa enter saja. Lalu sekarang IP DHCP nya sudah tersetting. Kita lihat di sisi klien. Mungkin saya akan lihat dulu yang printer. Kita ke config, kita ganti ke DHCP, kita cek di fase ethernetnya sekarang sudah mendapatkan IP address. Bisa dilihat 192.168.20.1 dan untuk gateway-nya ini sesuai juga ya 20.1. Kita coba setting di sisi access point-nya. Kita ke config, lalu kita ke port 1. Kita ganti dulu SSID-nya. Saya akan menggunakan nama staff. Lalu kita bisa enter. Lalu kita mungkin untuk laptopnya saya akan menyetingnya 2 saja karena kalau semuanya mungkin akan memakan waktu yang lebih banyak. Kita zoom terlebih dahulu, kita matikan dulu laptopnya, kita buang ini, kita tambahkan yang WAC. Kalau kita nyalakan kembali, setelah itu kita bisa ke config. Lalu untuk di yang sisi wireless yang ini, kita sesuaikan nama SSID-nya seperti yang tadi kita setting di access point yang ini, yaitu namanya staff. Kita enter saja, kita sesuaikan. Lalu ininya kita ganti ke static, lalu ke DHCP lagi agar IP-nya reset. Dan sekarang dia sudah mendapatkan IP yang sesuai, yaitu 20 titik berapa lah itu, titik 5. Untuk PC yang ini dia sesuai dengan IP yang tadi kita berikan untuk ruangan yang staff. Kita coba di yang laptop yang ini ya. Maaf ya suara saya seperti ini karena saya tadi ketiduran pas ngerjainnya. Seharusnya saya mengerjakannya jam 9, namun sekarang waktunya jam setengah 2. Kita ganti terlebih dahulu yang ini. Kita ganti ke yang WAC. Lalu masukkan di sini, kita nyalakan lagi. Kita ke config, lalu ke yang wireless. Untuk SSID-nya kita sesuaikan seperti yang tadi. Kita samakan seperti yang access point ini, yaitu namanya staff. Kita enter. Dan di yang IP configuration-nya kita ganti dulu ke static, lalu ganti lagi ke DHCP agar IP-nya reset. Dan sekarang sudah sesuai 192.168.20.8 untuk yang ini. Oh iya, kita lupa untuk mencek default root-nya. Bisa dilihat 20.1 ya. Sekarang kita untuk di yang PC juga samalah. Saya cuman bakal cobain dari PC 1 dan juga PC 2. Kita ke config lagi, lalu kita hanya perlu ganti ini aja, langsung ke DHCP. Di yang PC 2 juga sama, kita config lalu ke DHCP. Untuk pengetesannya mungkin saya akan melakukan ada 2 cara, namun 2 cara tersebut sebenarnya sama saja. Ada yang memakai mail seperti ini, dan ada juga yang melalui langsung dari command lainnya yang ada di PC atau di laptop. Kita bisa pergi ke desktop. Mungkin kebanyakan saya cuma bakal mencobakan pakai yang ini ya, mail. Dan sebenarnya ini memiliki fungsi yang sama saja sih. Kita mungkin ke terminal, ke command prompt. Lalu saya misalkan dari PC 1 yang ini, saya pengen connect ke yang PC 0 ini yang ada di ruang server. Kita lihat IP-nya 10.3. Kita coba ketik ping
192.168.10.3, yaitu IP yang ada di PC server, PC yang 0. Kita coba enter. Untuk firstnya dia biasanya request time dulu nih, tapi setelah itu bakal reply. Oh ya kan, bisa dilihat. Dan artinya koneksinya sudah sukses. Dari PC 1 bisa terkoneksi ke PC 0. Coba kita ke yang laptop yang ini. Kita lihat IP-nya. IP-nya itu 10.2. Kita coba ya. Ping 192.168.10.2 tadi ya. Kita coba enter. Untuk first time-nya sama kayak tadi, request IMO, tapi setelahnya reply. Nah, artinya dari PC 1 sudah bisa koneksi ke yang ada di sini, laptop yang ini juga. Kita coba pakai yang ini. Nah, untuk yang ini itu sama saja ya. Cuman bedanya kalau yang tadi mah kita harus ketik terlebih dahulu. Kalau ini mah versi mailnya. Namun sama saja ya fungsinya mah. No, kita bisa terlihat kalau last statusnya successful, artinya data yang dikirimkan atau informasi yang dikirimkan itu tersampai kepada sisi yang lainnya. Coba untuk ini, tapi kalau untuk ini mah biasanya kalau berbeda ruangan itu awal-awal suka fail dulu, tapi setelah second try-nya, setelah fail, biasanya suka sukses. Kita coba dari yang ini, kita coba ping ke sini ya, ke PC 0. Oh, langsung sukses. Oh, artinya berarti si switch atau si router ini sudah bisa membaca apabila dari IP yang network ini 192.168.20.0 ataupun berapapun itu, ketika ia mau ngeping ke yang IP yang lain, yaitu seperti 10, dia sudah mengetahui rutenya. Dia sudah tahu gateway-nya lewat mana. Nah, saya akan jelaskan sedikit fungsi yang gateway itu. Nah, yang dari sini, ini kan dari sisi client itu 192.20.4 ya. Dia itu pertama-tama akan terkoneksi terlebih dahulu ke switch. Lalu dari switch-nya itu dia bakal connect ke yang gateway-nya, yang satu network 20.1, yaitu yang di sini gateway-nya 20.1. Nah, dari 20.1 itu kan ada juga 10.1 ya di sini. Nah, dia itu seperti menghubungkan kedua gerbang itu menjadi satu, atau dia mempertemukan lah, bahasanya bukan menggabungkannya. Jadi seperti di yang 20 dibuka gerbangnya dan yang 10-nya juga dibuka gerbangnya. Jadi sehingga ada jalan, jadi paketnya melalui gerbang itu. Kalau kurang jelas bisa tanya saya di komen ya. Lalu selanjutnya saya bakal setting di ruangan manager. Sebenarnya hampir sama saja sih, seperti di ruangan-ruangan lain. Saya pertama-tama hubungkan dari PC dulu ke switch, lalu dari access point kita hubungkan ke switch juga. Lalu dari switch ini kita hubungkan ke router ya. Kita pakai yang Ethernet 00 terlebih dahulu. 0/0/0. Selanjutnya kita setting di yang routernya. Untuk di ruang manager saya menemukan 30. Berarti di sini kita buka dulu. Kita masuk dulu ke interface-nya. Interface tadi 000, yaitu yang ini. Setelah itu kita tambahkan IP address ya. IP address, lalu 192.168.30.1 untuk sebagai gateway-nya. Jangan lupa kita tambahkan subnet mask-nya, lalu kita enter, lalu no shutdown agar IP ini akan selalu nyala. No shutdown. Lalu setelah itu sudah sukses, kita exit saja. Lalu kita buat IP ini menjadi IP DHCP menggunakan IP DHCP pool. Lalu kita tambahkan IP networknya. Kita beri nama dulu. Untuk ruangan ini saya akan beri nama manager saja. Manager.
enter. Lalu kita tambahkan network IP-nya. Network IP untuk network ininya 192.168.20.0. Seperti yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya, mungkin saya tidak perlu jelaskan kembali ya, mungkin kalian juga sudah mengerti. Lalu kita tambahkan subnet masknya 0, dan jangan lupa kita tambahkan default rootnya. Default 192.168.20.1 IP yang ini. Maaf, salah, 30 mungkin. 30. Kita maaf, salah. Networknya saya salah ketik. Networknya 192.168.30.0. Maaf, salah guys. Kalau 20 nanti dia bakal nabrak sama ini dong. Kita bisa enter lagi. Kita coba exit dulu ya. Kita coba cek di sisi klien-kliennya atau di sisi PC ya. Maaf guys, saya pilih ya. Kita ganti ke DHCP. Kita cek di yang fast ethernet ya. Sekarang dia mendapatkan IP 30 ya. Berarti konfigurasinya sudah benar. Ini juga default gateway-nya dia udah dapat 30. Kita sekarang setting di yang bagian access point-nya. Kita ganti ke config. Untuk portnya kita ganti nama SSID-nya menjadi manager saja. Sebenarnya kalau di implementasi yang real life, kalau sekiranya ruangannya deket ya, seperti kayak gini, kalian bisa juga hanya menggunakan satu access point kalau mau lebih hemat. Tapi kalau mau lebih, kalian punya budget lebih ataupun kalian pengen pisah antara ruang manager dengan ruang staff, wifi-nya itu bisa menggunakan seperti saya. Seperti di setiap satu ruangannya dia memiliki access point-nya tersendiri. Kita coba setting di yang sisi laptop yang manager. Kita zoom saja. Kita ganti terlebih dahulu portnya menjadi yang WAC lagi ya. WAC yang ini. Kita pindahkan ke sini. Lalu kita nyalakan kembali. Lalu kita pergi ke config dan kita pergi ke wireless. Kita ganti SSID yang sini, kita sesuaikan dengan yang ada di access point ini, manager. Karena kalau kita tidak setting SSID-nya, maka yang akan terjadi adalah laptop yang ini akan terhubung ke SSID yang mana saja. Dia bakal koneksi ke yang mana saja. Maaf, salah. Yang sebelumnya kan di sini tuh namanya SSID-nya default ya. Yang di sini itu termasuknya default. Nah, pas awal-awalan kita menambahkan access point, by default itu access point-nya tuh nama SSID-nya tuh hanya default. Jadi kalau di sisi laptopnya kita tidak tambahkan, tidak kita ganti SSID-nya, maka dia bakal koneksi ke yang mana saja, ke access point mana saja yang memiliki SSID default. Dan makanya saya di yang sisi access point-nya juga di setting SSID-nya biar kalau laptop ini mau connect ke yang access point ini, dia harus menyesuaikan SSID-nya juga. Dan untuk lebih amannya kalian bisa menggunakan yang WPA ini. Itu keamanannya ya, seperti password dalam wifi gitu. Kita coba cek dulu IP-nya. Dia sudah mendapatkan IP ya sekarang. Kita coba pakai yang ini saja ya, pakai yang mail ini saja. Sebenarnya dia memiliki fungsi yang sama dengan ping yang sebelumnya. Cuman biar lebih cepat saja ya, saya tidak harus satu-satu buka PC atau yang lainnya. Lalu saya buka ke desktop, lalu command prompt, lalu saya ketik-ketik manual. Jadi biar lebih cepat saja kita menggunakan ini aja. Dan sebenarnya ini juga memiliki arti yang sama seperti reply juga. Nah, kita coba kalau dari ruangan manager apakah dia bisa connect ke ruangan staff. Kita lihat untuk first try-nya biasanya failed kan, seperti yang saya bilang. Namun pas di yang second try-nya ya pasti sukses. Karena di percobaan pertama dia tuh masih mencari dia rutenya mau lewat mana nih. Nah, makanya untuk yang first try-nya masih failed.
Tapi yang kedua kalinya, setelah dia menemukan rutenya mau lewat mana, dia bisa successful atau bisa terkirim paket datanya ya. Karena dia sudah tahu rutenya harus lewat mana. Kita coba dari laptop ini, kita ping ke yang ada di server. Seperti, bisa dilihat ini langsung terkoneksi ya, bisa langsung sukses. Nah, kita coba dari yang PC ini deh. PC ini ke PC yang ada di sini juga. Ini karena dia sudah tahu, switch ini sudah tahu atau router ini sudah tahu rutenya harus lewat mana, jadi dia bisa langsung successful. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Lalu kita coba ya dari ruangan staffnya, kita koneksiin ke printernya guys. Bisa dilihat sukses juga. Dan untuk ruangan terakhir kita coba di ruangan resepsionis. Seperti biasa kita hubungkan dulu ke switch ya. Kita hubungkan seperti ini. Lalu kita setting IP DHCP-nya dari switch ini. Kita hubungkan ke router dulu, kita setting IP-nya selanjutnya 0/1. Oh iya, sebenarnya saya juga kurang tahu ya, untuk di ruangan server tuh biasanya tuh ke si PC-nya tuh connect langsung ke routernya, router servernya, ataupun ke switch terlebih dahulu lalu ke router. Saya tidak tahu. Tapi saya di sini akan menggunakan seperti ini saja ya. Mungkin kalau di yang real life-nya dari PC ini tuh langsung terhubung ke router ini untuk remote seperti yang itu ya. Jadi mungkin dia tidak akan menggunakan access point. Tidak akan menggunakan switch ya. Saya pun kurang tahu untuk implementasi di real life-nya ya. Tapi sementara saya menggunakan ini saja karena saya juga masih belajar. Lalu kita setting IP DHCP-nya untuk ruangan resepsionis. Kita tambahkan dulu IP address-nya. IP address maaf, kita masuk dulu ke interface-nya dulu. Jadi 0/1 yang ini kita tambahkan IP address-nya. IP addresses address doang ya. Lalu kita tambahkan IP-nya yang ini untuk ruangan resepsionis. Ini sebagai gateway-nya. Lalu enter, lalu no shutdown, lalu enter, kita bisa exit lagi. Lalu kita buat IP ini menjadi IP DHCP pool, namanya resepsionis. Enter, kita tambahkan networknya 92.168.40.0, jangan lupa subnetnya. Saya tidak akan menjelaskannya lagi ya, karena mungkin kalian juga sudah mengerti lah mungkin. Kita tambahkan default route juga 40.1, udah enter. Udah deh, kita DHCP sudah beres. Kita cek di sisi yang sininya ya. Kita lihat dulu di yang printer dulu. Kita ke config, lalu kita ganti ke DHCP. Dan sekarang dia sudah mendapatkan IP-nya yang sesuai, yaitu 40 ya. Kita coba dilihat yang di PC-nya. Kita ke config, lalu ke DHCP. Kita tunggu, bisa dilihat sekarang PC yang ini, PC 7 yang ada di ruang resepsionis, sudah mendapatkan IP juga. Kita coba dari yang PC ini kita ping ke printer. Ini juga sudah sukses ya. Kita setting dulu di yang access point-nya deh. Ke port kita ganti SSID-nya. Ini by default itu juga pas pertama kali kita tambahkan access point itu nama SSID-nya masih default ya. Kita tambahkan namanya resepsionis saja. Resepsionis. Kita Ctrl A, Ctrl C. Kita close lagi. Kita di laptop ya. Kita matikan, kita ganti port ini, port lanang ini. Kita ganti ke yang WAC. Ups guys, bang. WAC, ayo dong masuk guys. Lupa, belum kebuang. Udah deh. WAC. Apa ini guys?
Oh, udah masuk. Kita nyalakan lagi. Kita ganti ke DHCP dan yang wirelessnya kita sesuaikan ya nama SSID-nya. Kalau kita enter, kita tunggu IP DHCP-nya, ini bakal otomatis diganti ya harusnya. Kalau gak keganti, kalian bisa ganti ke static dulu, lalu ke DHCP lagi. Dan ini kenapa ya guys? Ini IP-nya dia ngawur, tidak sama seperti yang lain. Kita tunggu sebentar lagi ya. Seharusnya dia IP-nya sama. Coba kita lihat dulu ya akses point ini. Apakah SSID-nya sudah sama resepsionis? Ini sudah benar kok. Resepsionis. Kontrol C coba. Ups, maaf guys. Malah nge-SS. Kontrol C, kita lihat. Ininya nah bisa dilihat sekarang. Dia IP-nya masih ngawur ya. Nah, kita coba lihat apakah ada yang salah di konfigurasinya. Kita coba ganti lagi ya SSID-nya coba ya. Ganti namanya menjadi misalkan ABCD. Coba kita lihat dulu deh. Ini takutnya saya salah ininya. Kita pakai yang WAC. Kita nyalain lagi. Lalu kita ke config. Kita sesuaikan kayak tadi ABC ya di wirelessnya. Sebenarnya ini nggak boleh ya. Soalnya SSID-nya gampang banget. Apalagi di password. Harusnya ini sekarang terkoneksi. Nah iya. Bisa dilihat sekarang ada koneksinya ya. Jadi seperti itulah IP address-nya juga sudah sesuai. Kita coba ping atau tes koneksi juga. Bisa dilihat sukses. Coba kita dari laptop ini kita hubungkan ke yang ada di ruang manager. Oh, bisa langsung sukses. Dari laptop ruang resepsionis kita coba ping ke laptop yang ada di ruang staff. Bisa dilihat sukses ya di sini ya informasinya. Coba dari yang ini kita koneksikan ke sini. Bisa dilihat juga sukses. Coba dari PC yang ini kita ping ke sini, sudah sukses. Dan dari PC ini coba ke yang server lagi ya, bisa sukses juga. Dan dari PC ini kita ping ke PC yang ada di staff, bisa dilihat juga sukses. Jadi itulah studi kasus mengenai apabila sebuah perusahaan ingin membuat topologi jaringan yang ada 4 ruangan seperti ini ya. Dan di sini saya menggunakan IP-nya DHCP dan saya menggunakan PC, lalu laptop yang wireless dan ada access point dan juga printer. Dan sekian saja video dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa ketikkan saja di kolom komentar. Dan sekian guys. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata karena manusia adalah tempatnya salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. Bye bye.